Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, TK. Baik, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok ini, ada baiknya kita mengisi absen di kolom chat. Baik, segera isi absen ya, teman-teman. Baik, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini, agar baiknya kita berdoa kepada Tuhan kita masing-masing. Untuk yang beragama Islam, doanya saya yang pimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih Engkau telah memberikan hari yang cerah, kesehatan bagi kami. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungilah kami dan lancarkanlah kegiatan bimbingan kelompok kami pada hari ini. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahkanlah ilmu yang akan kami bahas pada bimbingan kelompok kali ini. Ya Allah ya Tuhanku, terima kasih kami ucapkan kepadamu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya, sebelum kita memasukin kegiatan bimbingan kelompok ini, di sini saya akan bertanya kepada teman-teman. Mungkin teman-teman sudah pada tahu ya apa itu pengertian bimbingan kelompok ini. Jika ada yang baik, Dewi, jika ada yang belum, saya akan menjelaskannya. Jadi, bimbingan kelompok itu adalah suatu bentuk layanan yang membahas suatu masalah umum. Dan masalah umum ini dalam kelompok dengan memfasilitaskan dinamika kelompok yang ada. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada pula uh, tujuan tujuan bimbingan kelompok ini. Ya, di sini tujuannya uh, untuk melatih kita berani mengeluarkan pendapat untuk berani melatih kita untuk berani mengeluarkan pendapat yang kita sediakan. Nah, di sini melatih kita untuk dapat membina kebersamaan teman-teman dalam kelompok. Dan juga melatih kita untuk mengendalikan diri dalam kegiatan kelompok, melatih kita untuk dapat bersikap tegang, bersikap tanggung jawab, dan melatih kita menguasai apa pembahasan kita pada kegiatan kelompok kali ini. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan cara pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Nah, jadi teman-teman, semua anggota kelompok ataupun teman-teman diharapkan mempunyai pendapat dengan topik apa yang akan kita bahas. Yang kedua, tidak ada pendapat yang saling menyalahkan temannya ataupun menyalahkan pendapat orang lain. Yang ketiga, terlebih dahulu ucapkan nama kalian untuk berpendapat agar teman yang lainnya saling mengenali. Lanjut saja, sebelum kita membahas topik yang akan kita bahas, di sini saya akan menjelaskan azas bimbingan kelompok. Nah, di sini tuh ada azas keaktifan, azas keterbukaan, azas kemandirian, dan azas kenormatifan. Azas keaktifan ini yaitu maaf, saya langsung saja membacakan azas keterbukaan terlebih dahulu. Azas keterbukaan itu kita bebas dan terbuka mengeluarkan pendapat kita masing-masing tanpa merasa takut ataupun ragu-ragu. Nah, misalnya teman-teman punya pendapat, nah kalian itu tidak perlu takut ataupun tidak perlu ragu-ragu mengeluarkan pendapat kalian. Di sini juga ada azas kenormatifan, di mana azas kenormatifan itu membicarakan apa yang dilakukan keanggotaan kelompoknya, tidak boleh bertentangan tentang norma-norma yang berlaku, semisalnya norma agama, norma hukum, ataupun norma adat. Nah, ada pula asas kesukarelaan, yaitu di mana asas kesukarelaan ini kita sebagai anggota kelompok maupun kelompok sukarela mengikuti kegiatan ini tanpa ada pemaksaan. Yang keempat itu ada kerahasiaan, yaitu jika ada topik yang dibahas dalam pertemuan ini, maka kita semua berjanji untuk merahasiakannya.
Baik, langsung saja kita masuk ke game pengakraban. Nah, di sini saya, iya kan, Weh? Baik. Baik, sebelum kita lanjut, saya ada game pengakraban, yaitu di mana nanti saya akan acak nomor kalian. Semisal gini nih, misalnya Fadiona nomor 8 dan Syarifah nomor 22. Jadi saya akan nomor 822. Kalian langsung misalnya 8 dulu nih yang saya ucapin. Jadi Fadiona 8 dan 22 gitu kan. Jadi Fadiona bilang, "Halo, saya Fadiona." Terus yang 22 menjawab, "Halo, saya Syarifah. Kita berteman ya." gitu. Apakah sudah mengerti? Nanti diucapkan dengan lantang dan saya akan mengacak. Misalnya nggak hanya nomor 822, saya juga akan mengucapkan 11 ke 17. Nah, itu siapa-siapa aja. Jadi kita bisa saling mengenali nomor absen kita dan juga nama-nama teman kita yang ada di Zoom ini. Baik, apakah kalian sudah bersedia? Bersedia, PK. Bersedia. Kak. Baik, terima kasih responnya. Jadi kita mulai ya. 16 ke 17. Halo, saya Marisa. Halo Marisa, saya Dewi. Kita berteman ya. Iya, kita berteman ya. Oke, baik. Jadi seperti itu kita ulangi, tapi kita dengan cepat ya, karena kita harus fokus di nama kita dan nomor absen kita. Baik, langsung saja 22 ke 11. Halo, saya Syarifah. Kita berteman ya. Halo Syarifah, saya Kenanga, kita berteman ya. 8 ke 16. Halo, saya Fadiona. Kita berteman ya. Halo Fadiona, saya Marisa. Kita berteman ya. 17 ke 22. Halo, saya Dewi. Kita berteman ya. Halo Dewi, kita berteman ya. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Jadi seperti itulah gamesnya kurang lebih. Lanjut, kita akan membahas apa saja topik yang ingin dibahas. Jadi, ya kan, Wei, topik yang dibahas kan? Jadi di sini topiknya berjudul kurangnya minat belajar dalam pembelajaran daring. Teman-teman sebelumnya sudah pada tahu kan gimana itu daring? Nah, lanjut saja. Apakah teman-teman sudah siap melakukan kegiatan ini dan membahas topik ini? Iya, Siap, Ya, PK. Baik, terima kasih. Nah, lanjut saja. Eh, yang ingin berpendapat, kan tadi saya sudah menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan kegiatan ini. Lanjut saja yang ingin berpendapat, mengapa penting topik ini kita bahas? Ada yang ingin berpendapat? Baik, kepada Saudari Marisa, silahkan. Terima kasih PK. Mengapa penting topik ini dibahas? Karena topik ini tuh relate dengan kehidupan kita saat ini. Jadi kan karena saat ini kita tuh sedang berada di fase itu juga belajar daring, maka dari topik ini penting dibahas agar kita bisa tahu solusi dari belajar daring ini. Gitu PK. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman kita, Marisa. Selanjutnya, Fadiona. baik, terima kasih Tengka. Jadi menurut saya kenapa kita penting untuk membahas topik ini karena agar kita semua itu mengetahui solusi agar kita ada minat untuk belajar untuk belajar daring. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman kita Fadiona. Selanjutnya, Syarifah. Bagaimana pendapatnya? Silahkan. Baik, terima kasih PK. Menurut saya topik ini penting untuk dibahas karena kita kan lagi melakukan proses daring, jadi mungkin lebih kita jadi tahu apa faktor-faktor dan juga dampak dari kalau kita tuh malas dalam belajar daring. Baik, terima kasih Saudari Syarifah. Selanjutnya, Kenanga. Bagaimana pendapat Anda? menurut saya PK, mengapa penting kita membahas topik ini tuh karena seperti yang dibilang teman-teman tadi, kita sedang mengalami pembelajaran daring ini juga. Jadi kita di sini bisa saling membuka pikiran dan memberikan ide
untuk bagaimana menambah minat kepada diri kita sendiri dalam proses pembelajaran daring yang akan kita jalani ini selanjutnya. Baik, terima kasih PK. Baik, terima kasih kepada Saudari Kenanga. Selanjutnya tidak ada lagi yang ingin berpendapat? Baik, tidak ada. Nah, jadi mengapa penting kita membahas topik bebas ini, yaitu kurangnya minat belajar dalam pembelajaran daring. Nah, seperti yang tadi teman-teman sudah ajukan pendapatnya, yaitu mengapa kita harus penting, karena kita juga sedang melakukan secara daring. Karena kan mungkin keterbatasan waktu ataupun karena ada hal-hal yang lain yang tidak mendukung. Nah, selanjutnya apa saja dampak kita melakukan kegiatan pembelajaran secara daring? Silakan ingin berpendapat. Oke, baik. Kepada Saudari Marisa, silahkan pendapatnya. Ya, menurut saya itu dampak dari pembelajaran daring tadi itu para mahasiswa atau siswa dan siswi yang di sekolah itu lebih males PK karena mereka tuh hanya belajar melalui laptop ataupun HP, bukan belajar dengan sesungguhnya di depan guru sehingga mereka kurang merasa terawasi. Jadi mereka malas-malasan dalam belajar PK. Gitu aja PK. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman kita Marisa. Nah, pendapat selanjutnya dari teman kita yaitu Syarifah. Bagaimana pendapatnya? Silakan dijelaskan. Baik, terima kasih PK. Menurut saya dampaknya terjadi karena proses daring ini jadi dia malas-malasan. Jadi cuman daringnya. Jadi menganggap pelajaran tuh jadi suatu hal yang sepele, nggak sesuatu hal yang untuk penting. Jadi karena dia menganggap sepele dalam pelajaran, dia jadi ketertinggalan belajar di antara teman-teman yang ada di kelas, membuat dia menjadi malas hadir untuk datang ke kelas. Terima kasih PK. Oke, baik. Terima kasih pendapatnya dari teman kita Syarifah. Selanjutnya Fadiona. Nah, apa nih pendapat Fadiona? Silakan dijelaskan. Baik, terima kasih PK. Menurut saya dampak yang terjadi adalah karena belajar daring ini eh, mahasiswa jadi malas untuk datang ke kelas, dan karena malas itu jadi ketinggalan belajar dan akan mendapatkan nilai yang rendah. Terima kasih. Baik, terima kasih pendapat dari Fadiona. Selanjutnya ada juga nih dari teman kita Dewi Ramadana. Bagaimana Saudari Dewi? Silakan dijelaskan. Baik, kalau dari saya PK, dampaknya itu kita belajar daring ini, kita jadi sulit untuk berkomunikasi dengan teman, sulit untuk misalnya kalau bekerja sama dengan teman gitu. Itu saja PK, terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman kita Dewi. Selanjutnya yang terakhir dari Saudari Kenanga teman kita. Nah, jelaskan Saudari Kenanga pendapatnya, maaf. Jadi dampaknya itu karena proses pembelajaran daring ini kan tidak semua orang bisa memiliki media untuk mengikuti proses pembelajaran daring ini. Jadi ilmu pengetahuan yang didapatkan oleh mahasiswa maupun siswa-siswi di sekolah itu jadi terbatas juga, jadi nggak maksimal. Jadi kita pun kayak yang dibilang teman kita tadi, jadi eh, yang membuat nilai dia itu menjadi rendah karena dia tidak mendapatkan ilmu pengetahuan yang didapati oleh teman-teman yang lain yang mengikuti daring secara maksimal itu karena keterbatasan media. Baik, terima kasih PK. Baik, terima kasih kepada Saudari Kenanga. Nah, jadi itu ya teman-teman, pendapat kalian adalah yang berdampak apa yang berdampak ketika kita melakukan pembelajaran secara daring. Nah, selanjutnya nih ada faktor-faktornya. Nah, silahkan ingin berpendapat. Oke, baik. Kepada Saudari Syarifah, silahkan dijelaskan pendapatnya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih PK. Menurut saya faktornya siswa menjadi nggak kurang minatnya dalam belajar mungkin karena proses daring tadi ya. Nah, jadi karena kurangnya itu mungkin karena mungkin kalau dia dari ekonomi yang kurang, mungkin
sulit dalam membeli data ataupun paket internet, kurang motivasi juga dari orang tua untuk nge-push dia untuk suruh belajar, ayo nah belajar, walaupun misalnya daring, jadi jadi orang tuanya juga jangan terlalu ada orang tua yang terlalu nge-push dia untuk belajar menjadi dia membuat dia menjadi malas dalam belajar. Dan juga ada orang tua yang tidak membantu anak tersebut untuk menjadi lebih semangat lagi dalam belajar. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada teman kita Syarifah. Selanjutnya pendapat dari Fadiona. Kepada Fadiona, silakan. Baik, terima kasih Pekka. Menurut saya faktornya itu ialah jadi kan tidak semua orang itu mempunyai akses teknologi. Jadi karena itu dia jadi malas untuk mengikuti kelas daring. Kemudian karena daring ini tuh jadi eh, kurangnya ada interaksi sosial. Jadi kayak dia jadi malas gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fadiona teman kita. Nah, selanjutnya ada pendapat dari teman kita juga, Dewi. Mohon dijelaskan. Menurut saya faktor penyebab seseorang itu kurang minat dalam belajar daring itu ya gara-gara itu karena mereka kurangnya apa lah lupa. Oke, baik. Terima kasih kepada teman kita, Dewi. Selanjutnya dari Kenanga nih. Kenanga, boleh dijelaskan? Maaf. Ulang atau kayak mana ini? Ulang aja dari Kenanga ya. Baik, terima kasih kepada Dewi yang sudah berpendapat. Selanjutnya ada teman kita juga yang ingin berpendapat, yaitu Kenanga. Nah, kepada Kenanga dipersilakan. Baik, faktor penyebabnya itu kayak mungkin ada anak-anak yang merasa lebih senang apabila dia itu belajar bersama teman-temannya gitu. Kalau daring kan jadinya sendiri-sendiri, sulit untuk sama-sama ngobrol sama teman di sekolah, berbagi pendapat itu jadi susah kalau di daring. Jadi minatnya itu dalam belajar turun, begitu. Terima kasih. Oke, baik, Saudari Kenanga, terima kasih pendapatnya. Nah, ini yang terakhir nih dari Saudari Marisa, teman kita. Nah, silakan Saudari Marisa berpendapat, jelaskan. Ya, kalau menurut saya sendiri PK, seperti dengan teman-teman sebelumnya juga, ada juga kan siswa ataupun mahasiswa yang tipikalnya itu tipikal yang lebih suka belajar secara langsung. Jadi lebih suka belajar dengan guru ataupun secara dosen dengan langsung. Dibandingkan dengan kalau di daring ini dia itu tujuannya itu lihatnya ke laptop ataupun lihatnya ke HP. Jadi dia tidak konsen gitu PK. Terima kasih PK. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpendapat di dalam topik kita kali ini. Nah, jadi faktor penyebab kenapa kita bisa melakukan proses kurangnya minat belajar dalam proses pembelajaran daring. Nah, jadi itu ya teman-teman, mungkin bisa mungkin faktornya karena keterbatasan ruangan ataupun ada kegiatan yang lain gitu kan, faktor-faktor penyebabnya kurangnya minat ataupun mungkin si anak tidak terlalu suka kalau tidak langsung tatap muka, jadi seperti itu. Nah, lanjut, apa sih solusinya? Apa sih solusi kita membahas topik kali ini? Nah, yang ingin berpendapat silakan angkat tangannya ya. Oke, baik, kepada Saudari Marisa dipersilakan. Terima kasih PK. Menurut saya sendiri, bagaimana sih solusi untuk kita agar lebih produktif di dalam pembelajaran daring, yaitu kita menggunakan manajemen waktu PK. Jadi kita bisa mengatur waktu kita dengan rentetan-rentetan waktu yang produktif, agar kita juga tahu di waktu kapan-kapan aja kita harus belajar dengan efektif dan di waktu kapan aja kita ada free gitu PK. Terima kasih PK.
Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Marisa. Nah, selanjutnya pendapat dari teman kita yaitu Syarifah. Kepada Syarifah, silakan. Baik, terima kasih PK. Menurut saya solusi yang bisa diberikan adalah dengan menanamkan mindset kepada siswa bahwa belajar itu suatu hal yang seru, enjoy untuk dilakukan dan menarik. Jadi kalau sesuatu hal kita lakukan dengan menarik, seperti bermain game, kita kan menarik untuk bermain game. Nah, karena menarik, jadi kita memiliki sesuatu hal yang apa ya ini, apa ya itu. Kita jadi penasaran dengan hal-hal sesuatu hal yang baru. Dan juga lebih memanage mana hal yang lebih penting untuk dilakukan, belajarkah atau bermain atau melakukan kegiatan hal yang nggak penting yang ada di luar. Terima kasih, PK. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Syarifah. Nah, jadi solusinya itu bisa saja yang dikatakan oleh kedua teman kita tadi, itu menambahkan mungkin ada ketertarikan untuk bermain game di dalam proses pembelajaran secara daring, agar anak ataupun peserta didik maupun siswa mempunyai niat untuk belajar secara daring dan menambah nafsu anak untuk belajar. Jadi seperti itu. Selanjutnya, nah kita nih harus punya komitmen nih. Eh, Komitmennya bagaimana? Silahkan yang ingin berpendapat komitmen. Baik, terima kasih kepada Marisa. Nah, Marisa, silahkan dijelaskan. Ya, em, saya berkomitmen agar di ketika pembelajaran daring saya lebih produktif lagi dan belajar dengan sesungguhnya. Terima kasih PK. Baik, terima kasih kepada Saudari Marisa, teman kita. Selanjutnya ada juga dari teman kita yaitu Syarifah. Kepada Syarifah dipersilahkan. Baik, terima kasih PK. Saya berkomitmen untuk walaupun proses pembelajaran dilakukan secara daring, saya akan terus tetap semangat untuk melakukan proses pembelajaran dan dengan lebih serius lagi menghadapi proses pembelajaran yang terjadi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman kita Syarifah. Selanjutnya ada juga nih dari teman kita Dewi. Kepada Dewi dipersilahkan berkomitmen. Saya berkomitmen untuk selalu belajar, selalu mengikuti pembelajaran daring, dan selalu bersemangat. Itu aja, terima kasih PK. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah berpendapat untuk komitmen. Nah, jadi kita harus memilih komitmen yang terutama itu niat. Niat kita untuk belajar proses secara daring. Nah, terutama niat dan kemauan. Yang ketiga ada usaha juga. Bagaimana kita membuat suasana di dalam pembelajaran daring ini kita tetap bersemangat dan tidak merusak suasana. Dan kayak mana biar nggak bosen gitu. Nah, kita harus punya komitmennya juga. Baik, terima kasih teman-teman. Selanjutnya masuklah kita di games lagi nih. Nah, di sini tuh saya punya games untuk penungguhan. Oke. Baik, selanjutnya tadi kita sudah berkomitmen ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada games peneguhan. Nah, di mana games ini akan kita laksanakan secara senang, happy, dan tidak ada yang ngantuk-ngantuk. Nah, karena ini jamnya sudah menunjukkan pukul-pukul ngantuk nih. Oke, jadi gamenya seperti ini teman-teman. Saya akan menyebutkan absen kalian. Saya akan menyebutkan absen kalian dan kalian akan bernyanyi. Misalnya gini, 16 ke 22. Nah, 16 bernyanyi dilanjut dengan 22 dengan kata terakhirnya yang dengan kata-kata yang berkomitmen. Baik, apakah kalian sudah paham? Paham, PK. Baik, terima kasih. Nah, langsung saja kita mulai ya, teman-teman. Semuanya fokus ya. Fokus untuk memilih lagu dan fokus untuk memilih kata-kata terakhir. 11 ke 17. Topi saya bundar, bundar topi saya. Saya pasti bisa lulus dengan tepat waktu. Oke, terima kasih. Nah, lanjut. Nomor absen 8 ke 16. Jangan aku dulu ya, aku nggak tahu.
Oke, di skip ya. Nomor absen 16 kedua-dua. Naik, naik ke puncak gunung. Walaupun masalah banyak seperti gunung, saya pasti bisa. Oke, terima kasih. Nah, jadi itu gamesnya. Semoga kalian membuka pikiran kalian untuk melanjutkan kata-kata yang positif. Nah, tujuan ini untuk fokus kepada teman-teman yang lainnya. Baik, lanjut saja. Nah, di sini kita sudah memasuki yaitu BMB3, di mana BMB3 itu ya yang berarti bersikap, merasa, bertanggung jawab, bertindak, dan ber... Berpikir PK. Oke, baik. Terima kasih, Dewi, berpikir. Nah, jadi di sini yang ingin mengajukan pendapat di BMB3 ini, silakan angkat tangan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada teman kita, Saudari Marisa, yang ingin BMB3 dipersilahkan. Terima kasih PK. Saya mau bertindak untuk agar lebih produktif lagi ketika pembelajaran kita sedang berlangsung daring. Begitu saja PK, terima kasih. Baik, terima kasih pendapat dari teman kita Marisa. Selanjutnya dari teman kita Dewi Ramadana yang ingin berpendapat BMB3. Kepada Dewi dipersilahkan. Saya bertanggung jawab terhadap komitmen saya supaya saya berusaha untuk bisa melakukan komitmen saya. Terima kasih PK. Oke, baik. Terima kasih kepada teman kita Dewi. Selanjutnya yang ingin berpendapat ada Fadiona yang ingin berpendapat BMB3 dipersilahkan. Baik, terima kasih PK. Di sini saya akan bersikap jadi lebih baik lagi untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada teman kita Fadiona. Selanjutnya ada juga dari teman kita Syarifah nih yang ingin berpendapat BMB3. Nah, kepada teman kita Syarifah dipersilakan. Baik, terima kasih PK. Saya merasa setelah kita membahas topik ini, jadi kita lebih semangat lagi karena kita kan udah tahu tadi dampak yang terjadi kalau kita kurang minat kita dalam belajar selama proses daring ini. Jadi kita bisa mengatasinya. Terima kasih PK. Oke, baik. Terima kasih kepada Syarifah. Nah, selanjutnya ada juga dari teman kita yaitu Kenanga. Nah, bagaimana Kenanga, suara saya terdengar? Baik, terima kasih PK. Jadi dari BKKP kita saat ini, saya berpikir untuk mencari, ya, memang. Jadi saya berpikir untuk eh, meningkatkan eh, meningkatkan ketertarikan saya terhadap belajar itu sendiri, baik melalui daring maupun luring. Jadi saya akan menumbuhkan minat belajar yang lebih tinggi lagi kepada diri saya untuk belajar gitu. Terima kasih PK. Oke, baik. Terima kasih kepada teman kita Kenanga yang sudah berpendapat untuk BMB3-nya. BMB3-nya. Nah, jadi BMB3 dari topik kita yang kita bahas ini, saya juga merasa bahwa ke depannya kita harus lebih fokus apa yang dibahas di pembelajaran daring. Nah, karena kan banyak sekali anak-anak ataupun mahasiswa yang tidak serius dalam pembelajaran daring. Nah, karena mungkin ada keterbatasan kelas ataupun keterbatasan waktu. Jadi seperti itu. Nah, kita juga yang lebih penting kita harus bertanggung jawab apa yang sudah kita komitmenkan tadi di dalam kegiatan kita kali ini. Nah, misalnya tadi ada yang berkomitmen untuk tidak main-main, untuk harus fokus gitu. Nah, kita harus bertanggung jawab apa yang kita katakan tadi. Baik, terima kasih. Nah, lanjut karena kita sudah di penghujung akhir kegiatan. Di sini saya akan berkata-kata untuk penutup. Ya, oke teman-teman. Iya, penutup kan habis ini, weh. Kesan ya?
Oh ya, kesan. Maaf, di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian yang ingin memberikan kesannya apa yang memberikan kesan kegiatan apa yang kita lakukan saat ini. Silahkan yang ingin berpendapat, angkat tangan. Oke, baik, kepada Syarifah kesannya. Eh, kegiatan bimbingan kelompok yang kita lakukan pada hari ini sangat menyenangkan karena PK eh, me- mem- mem- sorry, memberikan permainan yang cukup mengasihkan kepada kita supaya kita menjadi lebih akrab lagi kepada teman-teman yang lain. Terima kasih, PK. Oke, itu saja kesannya dari teman kita Syarifah. Nah, jadi dari saya sendiri kesannya di dalam kegiatan yang kita lakukan eh, di dalam kegiatan yang kita lakukan ini dengan topik kurangnya minat belajar dalam proses pembelajaran daring. Nah, jadi untuk kedepannya saya ingin teman-teman saya dan juga rekan-rekan saya yang lain bertanggung jawab apa yang tadi telah kita komitmenkan sama-sama. Oke, selanjutnya kita sudah sampai di akhir penghujung nih teman-teman. Ya, jadi di sini saya ada kata-kata penutup. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya, yang sudah yang sudah memberikan pendapat dengan senang dan dengan jawaban yang maksimal. Saya berterima kasih banyak-banyak. Di sini saya sebagai PK ingin meminta maaf apabila dalam kegiatan ini mungkin kata-kata saya kurang. Woi, jamnya dulu. Nggak, penutup dulu ya. Bukan Enggak, doa untuk dulu, terakhir. terus lagu, terus baru itu. Habis ini kan tadi udah kesan, habis ini pesan harapan. Bukan Enggak, jamnya. jam gimana? Oh, Jam, iya jam. habis jam pesan harapan lagu baru tuh penutup. Salah, doa dulu. Doa, Oh, doa lagu ya. lagu, baru penutup. Oh, berarti habis pesan harapan doa. Oh, iya ya. Ulang, 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 ulang. Baik teman-teman, di sini kan tadi kita sudah ada kesan nih. Nah, jadi saya ingin teman-teman memberikan pesan dan harapan kalian ke depannya kegiatan ini ataupun topik ini bagaimana. Silakan yang ingin berpendapat. Baik, cuma Syarifah, kepada Syarifah dipersilakan. Baik, terima kasih PK. Pesan saya adalah kepada teman-teman dan juga kepada diri saya sendiri, jika kalau bisa lagi proses pembelajaran daring, mungkin kita kurang semangat karena dilakukan secara daring ya. Jadi mungkin kalau kita kurang belajar, kurang minat dalam belajar selama proses pembelajaran daring, maka kita menjadi lebih giat lagi karena kita tahu dampaknya tadi itu seperti disebutkan oleh teman kita tadi, bisa pengaruh kepada nilai dan mungkin eh, hasilnya itu pengaruhnya itu mungkin nggak sekarang, mungkin udah bisa kita lihat sekarang, cuman mungkin akan lebih berefek lagi untuk kita ke depannya. Terima kasih PK. Oke, baik. Terima kasih pendapat dari teman kita Syarifah. Nah, selanjutnya ada juga teman kita yaitu Fadiona. Terima kasih Maaf. PK. Oke, baik. Terima kasih. Fadiona, silakan. Terima kasih PK. Mungkin pesan saya untuk kegiatan selanjutnya mungkin lebih memilih game yang lebih seru bagi saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada teman kita Fadiona. Nah, selanjutnya kita akan melakukan kegiatan ini. Nah, untuk teman-teman silahkan berdiskusi kapan, di mana, dan pada pukul berapa kita akan melanjutkan kegiatan BKP ini. Silahkan diskusi, teman-teman. Apakah ada yang ingin ngasih saran ataupun adakah yang ingin yang berpendapat? Dipersilakan. Ya, saya yang berpendapat PK. Oke, baik, kepada teman kita Marisa, dipersilakan.
Untuk untuk harinya itu hari Jumat, waktunya pukul 10, tempatnya di Zoom PK. Baik, bagaimana dengan teman-teman? Apakah ada yang ingin menambahkan ataupun yang mengasih saran mungkin? Apakah setuju semuanya? Setuju, Setuju, PK. PK. Oke, baik. Jadi semuanya setuju ya. Akan dilaksanakan pada hari Jumat pukul 10, tempat dan waktunya itu kita melalui Zoom. Baik, terima kasih kepada Saudari Marisa yang telah berpendapat. Nah, selanjutnya kita sudah memasuki di penghujung kegiatan, dan di sini saya akan berdoa. Iya kan berdoa, Mbak? Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk yang beragama Islam, saya yang mimpin. Baik, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ya Allah ya Tuhanku, terima kasih pada hari ini, di siang hari ini, terima kasih Engkau telah melancarkan kegiatan bimbingan kelompok kami dimanapun dan kapanpun, selalu lindungi kami. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih atas berkah ilmu yang telah kami dapat pada hari ini. Ya Allah ya Tuhanku, tetaplah jaga komitmen kami dan jaga persahabatan kami di dalam kelompok maupun di luar kelompok. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu. Amin. Nah, karena kita tadi sudah berdoa, saya ada lagu nih. Nah, kita akan bernyanyi bersama-sama. Mungkin kalian ada yang tahu lagu Meraih Bintang nggak? Gimana responnya, teman-teman? Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Nah, jadi lagunya yang waktu itu pernah kita nyanyiin. Nah, di sini kita ngambil yang dari ref aja. Mungkin ini kan terlalu banyak nih. Jadi kita ngambil, bisa mungkin lihat lirik masing-masing, boleh. Lagunya saya yang mimpin. Baik, sudah bisa dinyanyikan. Kita nyanyikan bersama-sama. Sampai di kita menang aja ya. Dari mulai atas sampai kita menang. Gimana yang lain sudah siap? Udah, Viko. Oke, baik, kita mulai. 1, 2, 3. Mohon dihidupkan semua ya. On mic semua ya, teman-teman. Dari tiap saat kan. Iya, dari awal sampai kita menang. Oke, 3. Keringat basah itu nyanyi lah, Wi. Iya. Setiap saat, gimana sih? Setiap saat, setiap waktu, keringat basah. Basahi tubuh, ini saat yang hari ini ku buktikan. Ku yakin Karena hari ini Sampai menang aja kan? Sampai menang aja kan sih? Ulang. Pusat Sampai kita menang. Iya. Udah, mulai ya. Baik, di sini kita akan menyanyikan, sebelum kita menutup kegiatan kali ini, di sini kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Meraih Bintang. Nah, teman-teman sudah pada tahu nih kan lagunya bagaimana, dan saya mohon untuk kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Setiap saat, satu waktu keringat basah tubuh Hari ini mimpiku
akan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku Terus fokus titik hanya titik itu, tetap fokus tidak kejar lampaui batas, terus fokus satu titik itu, titik itu, tetap fokus tidak kejar. You are bintang, you are you, ayo, you are you. Boring. Oke, baik. Terima kasih semuanya sudah ingin bersama-sama. Nah, baik. Di sini saya sebagai PK mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memberikan ataupun menjelaskan topik kali ini. Saya mohon maaf. Dan apabila perkataan saya kurang mengenakan, saya mohon dimaafkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu di lain waktu. Dadah.